Kamu siap untuk ini? Seorang blogger asal Kanada berhasil mengubah penjepit kertas menjadi sebuah rumah sungguhan. Dia memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen di mana dia akan menukar benda-benda untuk mendapatkan sebuah rumah. Dia memulainya pada bulan Juli 2005 dengan penjepit kertas merah yang dia tukar dengan pena berbentuk ikan. Pada hari yang sama, pulpen tersebut ditukar dengan kenop pintu yang dipahat dengan tangan. Sekitar 10 hari kemudian, dia menukar gagang pintu itu dengan kompor Coleman dengan bahan bakar. 2 bulan kemudian, dia menukar kompor tersebut dengan generator Honda. Generator tersebut kemudian ditukar dengan berbagai macam barang untuk pesta, termasuk beberapa tong dan lampu neon. Pada bulan Desember 2005, dia sudah punya mobil salju Skydio sebagai pengganti penjepit kertas merah itu. Selanjutnya, dia menukar mobil salju tersebut dan mendapatkan sebuah mobil untuk 2 orang yang gak pernah dia gunakan karena dia menukarnya dengan sebuah truk box. Truk box tersebut berubah menjadi kontrak rekaman. Kontrak tersebut ditukar dengan uang sewa selama setahun. Pertaruhannya semakin tinggi. Dia kemudian mendapatkan satu sore dengan Alice Cooper, bola salju bermotor super langka, dan hal terakhir yang dia dapatkan adalah peran dalam sebuah film. Pada akhirnya, dia menukar peran film tersebut hanya untuk mendapatkan apa yang dia cari, sebuah rumah sungguhan. Dia butuh waktu kurang dari 1 tahun dan 14 langkah untuk mewujudkan mimpinya. Dia mendapatkan sebuah rumah pertanian 2 lantai di Kipling, Saskatchewan. Rumah pohon terbesar di dunia yang juga dikenal sebagai The Minister's Tree House terletak di Tennessee. Rumah ini ditopang oleh 6 pohon ek besar dan strukturnya membutuhkan sekitar 2.500.000 paku untuk menyatukan semua bagiannya. Luas ruang tamunya sekitar 3.000 meter persegi, gak mengherankan mengingat rumah ini punya 10 lantai. Ada begitu banyak ruang di sana yang bahkan bisa digunakan untuk bermain bola basket. Sementara rumah pohon biasa bisa dibangun dalam waktu 1 hari atau lebih, dibutuhkan waktu 14 tahun dan sekitar $12.000 untuk membangun istana pohon yang sangat besar ini. Wisatawan dapat mengunjungi rumah pohon ini sebelumnya, namun akhirnya rumah pohon ini ditutup pada tahun 2012. Masalahnya adalah tentang peraturan kebakaran setempat. Karena strukturnya seluruhnya terbuat dari kayu, api bisa saja membakar rumah itu dan pohonnya. Pernahkah kamu memperhatikan burung elang besi di dinding luar? Elang ini punya makna tersembunyi. Elang ini melambangkan kebebasan dari pembayaran hipotek. Setelah pemilik rumah terbebas dari pembayaran hipotek, mereka akan menempatkan elang tersebut di fasad rumah agar seluruh dunia tahu betapa bahagianya mereka. Pindah rumah adalah tentang menghangatkan rumah baru sebelum rumah tersebut punya pemanas sentral. Jadi di masa lalu, para tamu akan membawa batang kayu dan kayu bakar untuk menyalakan api di semua perapian yang ada di rumah. Hal lain yang akan mereka bakar adalah surat-surat hipotek. Itu adalah tradisi lain untuk menunjukkan bahwa orang tersebut telah bebas dari pembayaran. Dan ya, kertas itu terbakar dengan baik. Langit-langit beranda berwarna biru karena suatu alasan. Ngomong-ngomong, warna ini bukan hanya biru, tapi juga disebut Hain Blue. Ada alasan mengapa warna ini sangat populer. Alkali adalah bahan penting untuk cat biru yang lebih tua, dan alkali adalah pengusir serangga yang baik. Saat warnanya memudar, lapisan baru diaplikasikan dan sifat pengusir serangga diperbarui kembali. Bak mandi tampaknya nggak menjadi kebutuhan karena kebanyakan orang tampaknya lebih suka pancuran. Tapi tetap saja bukan sebuah kejahatan kalau kamu punya bak mandi di rumah. Kecuali rumahmu berada di Virginia ya. Di sana, punya bak mandi di dalam rumah adalah hal yang ilegal. Namun, kalau kamu tinggal di sana dan kamu benar-benar ingin punya bak mandi, kamu bisa menempatkannya di halaman. Bagi kamu yang tinggal di Arizona dan punya keledai, berhati-hatilah. Keledai yang tidur di dalam bak mandi setelah pukul 19 adalah ilegal. Pemilik buaya di Arizona nggak bisa menempatkan hewan peliharaannya di dalam bak mandi. Tapi, kurasa orang-orang di Pennsylvania punya hukum yang paling ketat. Mereka nggak diperbolehkan bernyanyi saat berendam di bak mandi. Semoga mereka bisa melakukannya di bawah pancuran. Apa warna lumbung yang paling khas? Aku yakin kamu menjawab merah. Memang, sebagian besar lumbung di Amerika punya warna ini dan itu karena suatu alasan. Pada masa itu, cat sangat mahal dan para petani selalu berusaha mencari cara termurah untuk mengecat lumbung mereka. Jadi mereka menemukan solusinya.
Mereka membuat campuran jeruk nipis, susu, dan oksida besi merah alias karat. Tentu saja orang nggak menggunakan cat darurat ini sekarang, tapi banyak orang Amerika yang masih mengecat lumbung mereka dengan warna merah. Sekarang ini lebih merupakan tradisi. Di Skotlandia, rupanya orang-orang punya tradisi lain yang terkait dengan warna merah. Lihat pintu-pintu itu, mereka yang akhirnya melunasi hipotek rumah mengecat pintu mereka dengan warna merah. Ngomong-ngomong, warna pintu dapat membantumu menjual rumah dengan harga yang lebih baik. Sebuah laporan tahun 2018 mengungkapkan bahwa rumah dengan pintu depan berwarna hitam atau abu-abu dan lemari dapur berwarna tuxedo dapat memberi harga jual lebih tinggi hingga $6.000. Rumah dengan dinding berwarna coklat atau merah, sebaliknya, dapat menurunkan harga akhir. Warna-warna netral membuat pembeli berpikir bahwa rumahmu terawat dengan baik dan mereka siap untuk membayarnya. Ada rumah Simpsons yang asli di 712 Red Bark Lane di Henderson, Nevada. Maksudku, rumah ini sampai ke perabotannya terlihat akurat. Para arsitek dan desainer harus menonton 100 episode untuk mewujudkan proyek ini. Pada tahun 90-an, ada sebuah kontes yang diadakan oleh Fox dan Pepsi dan ada 2 hadiah, rumah keluarga Simpsons atau hadiah uang tunai. Barbara Howard, sang pemenang, memilih hadiah uang tunai sebesar $75.000 karena dia tinggal di Kentucky yang berjarak sekitar 2.000 mil dari Nevada. Dan ya, dia lebih membutuhkan uang tunai daripada rumah yang terinspirasi dari kartun tersebut. Hei, apa yang akan kamu pilih kalau kamu menjadi dia? Nah, yang satu ini sebenarnya cukup keren. Kamu bisa memesan rumah sungguhan melalui katalog dan mereka akan mengirimkannya. Pada awal abad ke-20 ada katalog surat yang sangat populer, Sears and Roebuck atau Sears. Benar, saat ini ada toko serba ada Sears, yang pada dasarnya adalah perusahaan yang sama. Jadi sekitar seabad yang lalu, Sears menawarkan berbagai macam rumah yang bisa dirakit sendiri melalui surat. Secara total, mereka menjual sekitar 75.000 rumah dengan cara itu, dan mereka mengklaim bahwa setiap orang dapat dengan mudah merakitnya. Kalau kamu ingin melihat-lihat rumah-rumah itu atau bahkan membelinya, rumah-rumah itu masih tersedia di pasar resale pastinya. Meskipun teko kopi adalah bagian penting dari hampir semua rumah tangga di Amerika, kettle listrik adalah sesuatu yang gak mungkin kamu temukan di sana. Ada alasan teknis untuk itu. Gak seperti tegangan listrik 220 dan 240 volt di Inggris dan negara-negara lain, rumah-rumah di Amerika kebanyakan beroperasi pada tegangan listrik 120 volt. Semakin rendah voltase, semakin lambat kettle elektrik memanaskan air. Oleh karena itu, di Amerika Serikat, kettle standar di atas kompor lebih populer daripada kettle listrik. Di New York, ada sebuah rumah yang dimiliki oleh 5 negara yang berbeda. Di Manhattan, ada rumah mewah yang terinspirasi dari Kastil Versailles. Ini adalah bangunan seluas 1.850 meter persegi yang dimiliki oleh Bosnia, Kroasia, Makedonia, Serbia, dan Slovenia. Banyak rumah di San Francisco dibangun di atas kapal. Semuanya dimulai saat Demam Emas California. Saat itu banyak penambang dari seluruh dunia berlayar ke California. Namun ketika mereka tiba, para pelaut dan bahkan kapten kapal memilih untuk meninggalkan kapal mereka. Mereka semua berharap untuk menjadi kaya di ladang emas. Bahkan pada abad ke-19, apalagi abad ke-21, harga real estate di San Francisco sangat mahal, sehingga kapal-kapal itu dialihfungsikan. Beberapa di antaranya diubah menjadi hotel, yang lain menjadi rumah, dan bahkan ada yang dijadikan penjara. Sayangnya beberapa kapal tenggelam dan dibiarkan membusuk, dan beberapa di antaranya dikubur. Namun para pengusaha nggak terlalu peduli dengan hal itu. Mereka terus membangun tepat di atas kapal-kapal tersebut. Pada tahun 1994 di San Francisco ada pekerjaan bawah tanah untuk kereta api Bay Area. Saat menggali, para pekerja menemukan sebuah kapal yang nyaris masih utuh yang disebut Roma. Karena kapal itu nggak mungkin dipindahkan, jadi kereta api sekarang melaju tepat di lambung kapal. Ada 70 kapal lain yang masih berada di bawah tanah, dan kabarnya terletak tepat di bawah beberapa real estate termahal di dunia, hanya karena berada di San Francisco. Ngomong-ngomong, kalau kamu berada di sini, jangan lewatkan kereta gantung.